Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang senantiasa tahu menuntun kami, menopang hidup kami. Di saat kami lemah, Tuhan memberi kami kekuatan. Di saat kami jatuh, Tuhan ulurkan tangan-Mu dan mengangkat kami. Bahkan di saat kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih untuk janji-Mu yang kami percayai, iya dan amin. Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau. Saatnya Engkau berbicara kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Tahirkanlah mulut hamba-Mu dan hati kami sekalian, supaya hati dan pikiran kami menjadi tempat yang layak bagi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul menjaga hati dan pikiran. Menjaga hati dan pikiran. Ada apa di kedua institusi ini yang ada di dalam diri manusia? Baik yang ada di hati kita maupun yang ada di dalam pikiran kita. Amsal pasal 27 ayat 19 berkata demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara-saudara, kita bisa melihat wajah kita di dalam air. Ketika kita melihat ada air di bawah, kita bisa lihat wajah kita di sana. Nah, hal itu diumpamakan hati manusia adalah mencerminkan atau cerminan dari manusia itu sendiri. Di dalam hati kitalah semua apa yang ada dalam diri manusia itu berada. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita coba untuk bersama-sama belajar kedua hal ini. Kita lanjut pembacaan firman dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 ini luar biasa. Ini doa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Paulus katakan, Paulus berdoa supaya kepada jemaat yang ada di Filipi itu sadar bahwa seharusnya damai yang dari Allah itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus.
Ayat ini mengingatkan kita, mengajarkan kita betapa pentingnya kita menjaga hati dan pikiran kita. Karena kedua hal ini tidak bisa dilihat oleh orang. Walaupun secara ilmu kejiwaan orang bisa menebak. Orang bisa berkata dari wajahmu, dari gerak-gerikmu, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Apa yang sedang ada di dalam hatimu. Tapi itu masih praduga. Hipotesis, hipotesa yang harus dibuktikan kebenarannya. Bisa benar, tapi bisa juga salah. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus sadar. Kita harus sadar ada satu tempat di dalam diri manusia. Tempat itu bisa menjadi tempat yang baik, tapi sekaligus juga menjadi tempat yang sangat tidak baik atau kotor. Apa itu saudara? Hati dan pikiran kita. Matius pasal 15 ayat 17 sampai 19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Perhatikan baik. Karena dari hati timbul segala pikiran. Pikiran apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, saudaraku sekalian, dari hati naik ke dalam pikiran, dan dari pikiran akan turun ke dalam tangan, artinya akan melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Karena itulah saudaraku sekalian, betapa pentingnya kita setiap hari supaya kita terus-menerus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Supaya apa yang ada di hati kita ada, apa yang ada di pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mudah, tapi harus. Nah, oleh sebab itu bagaimana agar hati dan pikiran kita dapat terjaga, terpelihara, senantiasa. Yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita adalah hal-hal yang Tuhan kehendaki. Yang pertama yang ditawarkan kebenaran firman ini adalah Filipi pasal 4 ayat 4. Senantiasa bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Paulus berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa dengan bersukacita kita dapat menjaga hati dan pikiran kita? Sebab orang yang bersukacita, tentu saja sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang baik, yang positif. Sebab bisa saja ada sukacita yang tidak baik. Orang merampok, mencuri, lalu mendapatkan hasil itu, mereka bersukacita. Orang membunuh, mengharapkan sesuatu setelah dia bunuh seseorang, lalu dia merasa puas dan berkata tujuan kita tercapai. Mereka meluapkan sukacita mereka. Bisa saja. Akan tetapi yang Paulus katakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kata itu penting. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dengan kata lain bahwa sukacita itu karena dorongan luapan dari dalam hati kita yang diwarnai
atau yang disebabkan oleh karena pengenalan atau hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seperti yang kita tahu bersama, Alkitab dengan jelas berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita di dalam hati kita akan membuat pikiran dan seluruh tubuh kita menjadi bercahaya. Itu sebuah kebenaran yang alkitabiah. Coba kalau saudara melakukan sesuatu pekerjaan, tapi hati saudara tidak tulus melakukannya. Atau sebutlah misalnya kita suruh seorang anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Karena sudah diawali dengan kemarahan. Dimarah oleh orang tuanya. Tapi dia tetap melakukannya. Dia mengerjakannya dengan kekesalan yang luar biasa. Maka dapat kita pastikan hasil pekerjaannya tidak akan sebaik kalau dia melakukannya dengan sukacita. Contoh ya, saudara mungkin pernah terlibat di dalamnya. Kasih contoh sederhana yang setiap hari kita hadapi. Saudara dipaksa untuk cuci piring. Tetapnya dicuci. Tapi kedengaranlah piring itu nanti beda bunyinya. Untuk meletakkannya, menyimpannya sampai di rak piring itu beda. Cara menggosoknya, cara dia mencucinya dengan air itu beda sekali. Nah, saudaraku sekalian, maka kenapa hati ini begitu penting? Biarlah kuasa Allah yang Alkitab tadi berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itu menguasai hati kita dalam Kristus. Dengan hati yang baik atau hati yang tulus, pikiran kita juga akan menjadi bercahaya. Dan Alkitab dengan jelas berkata untuk dapat selalu bersukacita, kita tentu saja tidak boleh menaruh sumber sukacita kita kepada sesuatu yang bersifat sementara. Seperti keadaan atau keuangan, kecantikan, kepintaran, kehebatan kita. Bukan tidak boleh kita bersukacita atas berkat yang ada pada kita. Bukan tidak boleh kita bersukacita atas pencapaian-pencapaian yang kita bisa peroleh. Bukan tidak boleh bersukacita dan berkata terima kasih Tuhan, aku lebih cantik dari dia, lebih ganteng, lebih pintar dari dia. Bukan tidak boleh. Tapi sekali lagi itu sifatnya sementara. Tetapi sumber sukacita kita adalah keyakinan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita. Sukacita oleh karena Tuhan. Sukacita oleh karena hasil pengenalan, hasil persekutuan kita dengan Allah. Yang kedua, untuk kita dapat menjaga hati dan pikiran kita, Alkitab berkata dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berarti kita harus senantiasa berbuat baik. Jangan pernah mereka, jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat dalam pikiran kita. Mungkin pernah karena saking marahnya, saking kesalnya. Tapi mari malam ini, firman mengingatkan kita, kebaikan hati kita walaupun mungkin disia-siakan oleh orang lain. Tapi Alkitab berkata, dasarnya adalah Tuhan sudah dekat. Orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Nah, itu dapat digambarkan seperti laut mati. Yang tidak pernah menyalurkan apa yang ada. Atau apa yang dia dapat, apa yang mengalir pada laut itu.
Kenapa disebut laut mati? Karena hanya menampung, hanya menerima, tapi tidak pernah mengalirkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri. Apa yang saudara bisa perbuat? Apa sekali lagi? Apa yang saudara bisa perbuat, bisa lakukan selama kita hidup, yang tujuannya tentu saja yang pertama membuat Tuhan senang, tapi membuat orang lain senang. Kalaupun kita tidak bisa membantu, minimal kita tidak mengganggu. Amin, saudara. Kita tidak bisa membantu, minimal kita tidak merusak. Persoalannya kadang-kadang kita sudah nggak berbuat apa-apa, kita yang paling ribut. Dengarkan ini baik-baik. Kita tidak bisa bantu, kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang di sekitar kita. Dengan kita tidak mengganggu mereka pun, sebenarnya juga kita sudah berbuat baik kepada mereka. Saudara-saudara, dari hasil penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik, ini secara kejiwaan, atau menolong orang lain, perhatikan baik, jangan sakit hati membaca statement ini, adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Itu pernah dilakukan semacam penelitian. Bahwa orang yang sering berbuat baik atau sering menolong orang lain, itu adalah orang-orang yang lebih sehat. Bukan sakit jiwa, tapi lebih sehat jiwanya. Karena itu saudara-saudara, kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Termasuk apa yang saudara perbuat di gereja ini. Kalau engkau tulus, itu membuat hatimu bagus. Tapi kalau engkau tidak tulus, membuat hatimu dan pikiranmu akan rusak. Contohnya apa? Ini memberi, tujuannya supaya dipuji orang. Supaya mendapat sanjungan dari seseorang. Tetapi ternyata ketika diberi, tidak diberi sanjungan itu, tidak diberi pujian itu, maka akan sakit hati, maka akan ada dendam, ada beban di dalam hatinya. Karena apa? Dia tidak tulus dalam hal memberi. Kecewa. Maka dengan kekecewaan itu tentu hatinya tidak nyaman, tidak tenang, tidak sejahtera. Apa yang ada di hati kita akan naik ke pikiran kita dan akan turun kembali ke tangan kita, dan itu yang kita perbuat. Maka saudara-saudara, kenapa kita harus berbuat baik? Lalu ada hubungannya, ada kaitannya dalam hal menjaga hati dan pikiran kita, saudara-saudara sekalian, dengan kita memberi dengan ketulusan akan menjaga kebersihan hati kita. Yang terakhir, ketiga. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, apa sih yang membuat hati kita tidak nyaman, hati kita tidak sejahtera, pikiran kita jadi kacau? Biasanya karena beban. Biasanya karena tantangan. Persoalan yang datang silih berganti. Tidak selesai. Maka saudara-saudara, untuk kita dapat menjaga hati kita, pikiran kita. Firman Allah berkata, supaya kita senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada yang dapat kita raih dengan kekuatan sendiri. Ini sudah terbukti, saudara. Gak ada yang bisa kita dapatkan kalau bukan karena Tuhan. Jangan hendaknya kamu khawatir. Memang kita ini seringkali ya, saya juga mikirnya, kenapa Alkitab banyak sekali berbicara tentang jangan khawatir, jangan khawatir. Banyak sekali ayat dalam Alkitab yang berbicara mengenai itu. Kekhawatiran. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Kenapa, saudara?
Karena memang hari-hari manusia itu selalu diwarnai dengan beban, tantangan, pergumulan hidup. Tapi hal yang kedua, kenapa Tuhan bilang itu berkali-kali dan tidak hanya sekali dalam Alkitab? Oke ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, saya mau ngajak saudara berpikir. Kenapa tidak cukup hanya 1-2 kali Tuhan bilang, jangan khawatir. Tapi berkali-kali. Satu, akibat dosa manusia memang dilanda ketakutan, kekhawatiran. Lalu yang berikut, dengarkan. Kalau ada nasihat, ada firman, ada ajakan dalam Alkitab yang selalu diulang berkali-kali atau disebut berulang-ulang, itu mau mengajarkan kita bahwa Allah sungguh-sungguh dan serius untuk mengungkapkan itu, oleh karena manusia selalu jatuh dalam ketakutan. Dengan dia mengungkapkan itu berkali-kali untuk kita sadar bahwa ternyata Yesus pernah bilang, tak ada pun di antara kita oleh karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta dalam hidupnya. Semua kita sudah tahu itu. Kan saudara pernah ada masalah apapun, lalu saudara takut, khawatir luar biasa. Akibat ketakutan, akibat kekhawatiran yang saudara lakukan, maka Tuhan menolong. Maka ada jalan keluar. Kan tidak pernah dapat, Pak. Setahu saya tidak ada. Kita takut, kita khawatir tentang sesuatu. Bagaimana supaya ini bisa selesai? Takutlah, khawatirlah, nanti akan selesai masalahmu. Kan tidak ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya berpikir sekarang begini. Saya tidak mau terlalu capek bebani apapun dalam hidup saya. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa aku kerjakan? Kalaupun aku sudah minta Tuhan menolong saya. Dan hanya sebatas itu aku bisa lakukan. Sudah cukup. Sebab kalau saya paksakan, nanti saya yang sakit. Sebab kalau saya paksakan, nanti saya yang kesulitan. Tapi bukan berarti kita pasrah. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata semampu itu, sampai sejauh itulah kamu memilikinya. Oke. Saudara-saudara, seseorang tidak dapat menjaga pikiran atau menjaga hati dan pikirannya senantiasa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tak mungkin. Yang akan ada adalah hal-hal yang membuat kita berpikir negatif. Hati kita, pikiran kita kotor, perasaan yang tidak baik tersimpan di dalam hati kita. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan, dalam doa, disertai rasa syukur kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan pertolongannya dalam hidup kita. Tak ada artinya. Tak ada dampak atau akibat yang positif di dalam diri kita dari ketakutan atau kekhawatiran. Lalu bagaimana supaya kita tidak takut? Berserah, berdoa, bersyukur kepada Allah. Lakukan ini, hal-hal yang baik ini di hadapan Allah. Dan kalau kita sudah melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Berdoa dan berserah. Bersyukur kepada Allah, membaca firman-Nya karena di sana kita menemukan jalan-jalan keluar dan kita melakukannya. Tapi tetap juga masih seperti itu. Itu semua di luar batas kemampuan kita. Tapi percayalah, Allah memberikan kita kemampuan. Allah tidak pernah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, apalagi itu melibatkan Tuhan di awal sebelum melakukannya. Sebelum dia melakukannya, dia libatkan Tuhan. Dan Tuhan bilang maju. Dan kalau Tuhan sudah bilang kita maju, percayalah, tidak akan dibiarkannya kita hanya maju, lalu diterlantarkannya setelah berjalan. Ingat bangsa Israel keluar dari Mesir. Walaupun dengan susah payah, tapi Tuhan bilang keluar. Tinggalkan Mesir.
Susah payah, susah. Dibiarkan Tuhan, tidak. Susah payah, harganya mahal. Ketika mereka sudah berjalan di depan, Tuhan sudah suruh, keluarlah. Dengan sukacita mereka berjalan. Di depan terbentang lautan yang sangat luas, di mana mereka tidak bisa lagi berjalan. Kanan ke kiri, apalagi mundur, tidak mungkin. Di depan juga ada hambatan yang besar. Tapi dengar sekali lagi, Tuhan yang suruh. Ya, Tuhan yang suruh keluar. Dan Alkitab berkata, laut teberau itu, kok bisa ya? Nggak tahu pun saya. Tapi itu cara Tuhan, itu bisa terbelah. Mereka bisa berjalan dengan nyaman di situ. Dan Alkitab mencatat, setelah bangsa Israel itu semua keluar dari melewati lautan itu, mereka sampai di ujung sana. Alkitab catat, air itu kembali menyatu. Dan orang-orangnya Firaun yang mengejar dari belakang, mereka mati semua di situ. Berhenti sampai di situ? Tidak. Oh, kita sudah mengalami tanda heran yang luar biasa dalam perjalanan lagi. Wah, ada yang bilang lapar, ada yang bilang minum, dan macam-macam. Tapi yang saya mau katakan adalah, dengar, jangan pernah takut. Kalau Tuhan yang sudah menyuruh kita pergi, sebagaimana bangsa Israel diperintahkan Tuhan pergi keluar dari Mesir. Allah yang memampukan mereka dan Allah yang menjamin seluruh kehidupan mereka. Apa yang Bapak Ibu khawatirkan, apa yang Bapak Ibu takutkan hari ini, tidak akan mengubah, tidak akan memperbaiki kondisi hidup kita dengan takut yang sakit menjadi sembuh. Tidak ada. Oke ya? Karena takut, sembuhlah engkau. Apa yang kau takutkan? Ya, masa depan anak-anakku. Takutlah kau. Biar dijamin masa depanmu. Tidak ada. Nah, saudaraku sekalian, jaga hati kita. Jaga pikiran kita. Firman Allah menjelaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hati dan pikiran yang Kau beri. Ampuni kami Tuhan kalau hati kami dan pikiran kami seringkali diisi dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Namun hari ini Engkau memberikan kami kebenaran, supaya kami menjaga hati dan pikiran kami dengan tetap bersuka cita di hadapan Allah. Menjaga hati dan pikiran kami dengan senantiasa berbuat baik. Menjaga hati dan pikiran kami dengan selalu berserah, bersyukur dan berdoa. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami mencerminkan atau diisi oleh hal-hal yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.